Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada dua ilmu yang sangat mahal yang ini tidak bisa dibukukan dalam sebuah buku yang ditulis. Jadi dua ilmu ini mahal. Yang pertama adalah tahu diri, yang kedua adalah tahu batas. Itu ilmu itu. Kenapa? Karena dengan dua ini ya, dengan dua ini manusia itu dapat memahami siapa sebenarnya dirinya. Coba Bu, kita berikan sebuah ilustrasi begini ya. Bu, kambing Pak makan daun singkong. Lalu kita makan daun singkong. Pertanyaannya adalah, kita dengan kambing sama enggak? Nah, jangan menyebut tidak, tapi kita juga sebetulnya mah dina hate dasar wadahar daun sape atau itu. Ya apa bedanya kambing dengan makan daun singkong dengan kita makan daun singkong? Nah, yang membedakannya apa? Babu ya, kambing juga sama melahirkan, kita juga melahirkan. Ya, apa yang membedakannya kambing dengan kita kalau sama-sama begitu pekerjaannya? Yang ketiga, kambing tidur, kita juga tidur. Kira-kira menurut ibu bapak bedanya di mana saat itu? Nah, kalau yang dilakukan oleh kambing, walaupun jenisnya sama, walaupun pekerjaannya sama, yang dilakukan oleh kambing itu adalah sesuatu yang tanpa didasari oleh sesuatu, tanpa dasar apapun. Karena yang dilakukan oleh kambing itu namanya fi'lun, itu namanya pekerjaan. Sedangkan yang dilakukan oleh manusia itu namanya amalun, karena itu adalah amal. Dasarwa Pak, tinggal Bu, daun sampe nama sarua. Malahan kalau dilihat kemudian kambing itu tanpa pakai samara apapun. Teu kudu make samara, teu kudu diurap, urang langsung didahar, kudu dikulup heula. Minimal kita dikulup, kemudian jadi apa? Jadi lalap. Kemudian lebih enak lagi, kemudian diurap. Kalau kita berbicara seperti itu, sebetulnya dengan binatang itu yang membedakannya tipis. Begitu. Yang membedakannya tipis. Lalu kemudian anak ayam atau ayam itu diaradu, yo, jebret, gitu nya doa non ayam deh. Ayam jantan dia jago, dua-duanya bertengkar, begitu kan? Lalu pertanyaannya, yang mempertengkarkan ayam ini adalah si pemilik ayam itu. Urang lalajo, punten pertanyaanna, nu dosa saha? Lah, nu dosa hayam atawa anu boga hayam? Nah, jadi nu boga hayam pan nu diaduna hayam. Nya, nu diaduna hayam, urang ukur lalajo hungkul kieu diaradu sampai yang ini berdarah, yang ini kepacok sampai yang matanya kemudian sampai kanolol, nu boga nama lalajo Bu. Tapi ternyata ayam tidak jadi dosa walaupun dia bertengkar. Tetapi ternyata pemilik ayam itu yang punya ayam jago dua ini, yang dia sengaja untuk mempertengkarkan
menyelesaikan dua ayat itu, maka dialah yang berdosa. Oh, jadi maaf Bapak Ibu, yang disebut dosa itu bukan harus melakukan. Lalajo eta teh bisa jadi dosa sakitu. Tidak harus melakukan. Karena apa? Karena bagi manusia apapun itu menjadi amal, akan menjadi amal baik, akan menjadi amal jahat, dan itu tergantung dari apa? Dari isi pekerjaan itu apa. Saya lihat, maaf ya, saya lihat, Bu, lihat, aya monyet mere cau kabudakna diselesai kumanana teh si cauna teh dikitu lepkeun kana ieu kalau ke mulutnya, lalu diginiin kepada anaknya lalu makan bareng. Sing teh dipikir-pikir inung monyet meuni bager ka budak monyet ya. Urang masangka beunggunya da ngadahan ngahuapan budak ayeuna geus teu usum. Kera itu masih melakukan seperti itu. Lalu kemudian ibunya, maaf ya, ada seorang ibu, lalu dia punya anak, lalu kemudian si anaknya disuruh untuk makan mandiri. Dan anak kemudian makan, lalu disogrokin oleh ibunya. Saya kira yang dilakukan oleh ibunya akan bernilai, sedangkan yang dilakukan oleh monyet walaupun dia kelihatan seperti dia membantu anaknya, tapi dia tidak punya nilai karena dia tidak ada dasar. Karena yang dilakukan oleh binatang namanya fi'lun, kalau yang dilakukan oleh manusia namanya amalun. Itu yang membedakan. Da ucing ge Bu bisa asup ka masjid ka dieu, tapi lamun ucing jol diuk di dieu dari rek ngaji ya. Ari ucing rek naon jol asup ka dieu jol cingogol we jol kieu we ningali ustad nya ge punten bunya ucing mah ningali we kieu awas. Tetapi walaupun dia itu memperhatikan saya, walaupun dia fokus dan dia diam, itu berbeda dengan ibu yang masuk ke sini begitu gek babatu pangijieun babaturan jol uplak we ngobrol baik. Naon sababna? Keur ucing mah moal aya pahalaan, keur ibu mah nya ge ukur datang hungkul geus meunang pahala. Tah eta bedana. Nu ieu disebut fi'lun, nu ieu mah disebut amalun. Jadi dosa itu bersumber bukan dari fi'lun tetapi dari amal. Dasar yang dilakukan oleh dirinya. Tetapi Ustadz, adakah orang yang dia itu tidak punya dosa? Adakah orang yang dia itu bersih? Maka jawabannya la maksuma illa nabi. Moal aya jalmi nu dimaksum lamun bersih tina dosa eta mah rasul, dan ternyata di dunia tidak akan ada yang dimaksum kecuali nabi. Mata kelamun ayah jalma nu ngaku jadi nabi, ibu bapak tong waka percaya. Naon sababna? Tinggalin heula beungeutna. Sabab naon? Dan nabi mah kaset. Nabi mah ganteng, nabi mah pinter. Begitu ayah jol, saya seorang nabi, ditinggalin teh asa teh percaya goreng ieu nabi. Ya, karena Bapak seluruh nabi itu dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad itu oleh Allah sudah diberikan kelebihannya. Satu, akal ataupun apa, dia cerdas otaknya. Yang kedua, tidak ada kekurangan, semuanya memiliki fisik yang sempurna. Naon margina Bu kudu nerangkeun Allah anu teu katingali ku jelema, nepikeun ka jelema teh yakin Allah teh aya, harus oleh siapa? Coba. Harus siapa? Oleh orang yang spesial, yang tidak mungkin diterangkan oleh siapapun kecuali dia oleh seorang nabi. Jangan runyung, saya adalah turunan nabi. Percaya cinta. Laras Bu sim guring ningali ayeuna dina loba dina media, ini turunan nabi heula. Kenapa? Jangan dulu percaya yakin seperti itu. Da turunan nabi mah kudu katingali. Nabi mah karasep atuh. Galaran sim kuring wae erak ngenalkeun diri. Ya, saya kalaupun saya untuk apa? Untuk menyampaikan saya adalah turunan ini. Kadang-kadang tong boro-boro nyebutkan turunan Nabi, saya nyebutin turunan dari ningrat ini saja makhluk. Naon sababna erak? Da bisi teu nepi ka ditu, jeung itu ge bisi teu wawuheun. Kan orang berbicaranya seperti itu. Maka ada orang yang tidak punya dosa, tidak ada. La maksuma ila nabi, tidak ada orang yang dimaksum kecuali nabi. Makanya lamun aya jalmi, Ustaz abdi mah alhamdulillah. Makanya ibu bapak datang ke sini. Bukan berarti yang datang ini dia tidak punya kekurangan. Ibu mah moal ngaji naon boga keneh dosa.
saur sim kuring ngaji we keur mah boga dosa teu ngaji atuh beuki dobel. Karena apa? Karena kita akan menjadi pelengkap dari orang-orang yang sudah soleh. Walaupun kita belum soleh, saya sampaikan di mana-mana, datang aja. Kenapa? Karena kita posisi melengkapi dari orang-orang yang sudah soleh. Lamun ayeuna Bu anu ngaringan ngaos Pak kudu saroleh kabehanana bisi takabur. Bisi takabur. Sabab naon mending keneh ngarasa urang teh aya kakurangan mata cicing di dia cicing di nama majelis taklim karena merasa ada kekurangan. Kalau tidak merasa ada kekurangan kita akan takabur dan Firaun pun sama seperti itu. Jadi kita akan melengkapi dari jumlah yang sudah ada. Contoh ini ada angka 1 ini 0 ini 0 ini 0 itu kan 1000. Cobi torojo 0 hiji jadi sabaraha 10.000. Torojo 0 deui jadi saraba 100.000. Torojo 0 deui jadi 1 juta. Cing lamun nolna salapan jadi sabaraha? Samelia. Dari jumlah yang tadi, maaf ini ya. Walaupun kita posisinya 0. Abdi mah Ustad masih kena loba salah, abdi mah masih kena loba dosa, Ustad cenah abdi can soleh. Enggak apa-apa, kita masuk melengkapi dari angka-angka 0 yang sudah ada. Engke teh nilainya teh jadi badak Bu, engke teh jadi badak non marhina tinu 1.000 jadi 10.000, tinu 10.000 jadi 100.000, sampai nanti 1 miliar tambah 0 lagi, sampai nanti 10 miliar tambah 0 lagi bisa 1 triliun. Cing adik didinya namahan angka teh? Tidak, cuma namahan 0, tapi kenapa jadi berjumlah? Artinya dari orang yang salah kalau dia bergabung dengan orang yang sudah soleh maka dia akan melengkapi nilainya yang lebih besar. Begitu. Ya mager mah urang teh can soleh keur mah loba dosa atuh urang teh ngagabung jeung itu namahan nilai. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan seperti itu, tidak akan lebih baik dari itu. Saya selalu menyampaikan supaya supaya ibu-ibu bapak-bapak teu ngarasa kusabab urang loba kakurangan jadi we merek migawe gor HD teh jadi berat. Padahal harus lebih mudah. Untuk apa? Nah itu. Karena tadi la maksum ila nabi. Tidak ada orang yang dimasuk kecuali Nabi. Yang kedua, ibu bapak gaduh lomari. Dina lomari teh aya naon? Aya gelas, aya piring, aya sendok. Tara dipake nya ieu sindang lomari teh. Ah tong dipake cenah eta mah da keur perjasa. Naon keneh nu dipake mah nu itu we da sok laleungitan. Nya model balik ibadah haji teh jeung umroh. Apa ngisi gelas teh tara dipake teh. Bener we di dinya. Teu naon dibeli atunya. Apa kurang tuh? Pake ieu mah geus dibeli diteuneut. Akhirnya apa? Di lemari itu Pak, kita berapa tahun tidak ngambil, tidak pegang. Tapi begitu dibuka, ibu bapak, begitu dibuka, itu ternyata si gelas ini berdebu. Si gelas ini ternyata si piring itu berdebu. Si kurang teh sakitu ditutupan. Sakitu diieu cenah teu ka mamana. Nah, kebulan itulah manusia. Walaupun dia tidak pernah kemana-mana, jangan merasa dia itu tidak ada debu dalam diri. Kita jangan merasa kita bersih karena tidak ada kemana-mana. Pantes tuh nuka ditukar dia malah loba dosa. Naon sababna? Teu gede cicing imah. Hari abdi mah ada cicing we di imah banyak boga dosa. Mungkin dari pikiran Anda yang negatif, betul kan? Mungkin dari perasaan Anda yang tidak bagus. Mungkin Anda sudah suudon kepada Allah. Akhirnya dosa-dosa itu bertumpuk seperti debu ini yang nanti ibu bapak tidak tahu bagaimana cara membersihkannya. Komo jami anu kaditu kadieu geus kabayang bajuna bakal kotor. Ibu gaduh acung tara diangel anger we ka kebulan komo sok diangel. Komo dipelakar bajuna teh eta. Ah geus kabayang we. Terus geus di dinya teh kulit gogoleran geura. Hah gogoleran di urang teh tadina piknik gogoleran. Terus kemudian ka Pangandaran, ka laut gogoleran. Gimana baju itu gimana? Masukin ke kresek lalu kemudian kita cuci dan kita kemudian simpan lagi di lemari setelah bersih. Pertanyaannya, Ustaz, ari taubat tina dosa teh cenah. Diulangi lagi, taubat lagi, diulangi lagi, taubat lagi, atau nu kitu mah cenah taubat sama. Iya, taubat sama. Punten Bu, da teh aya dina hadisna aya istilah taubat tambal. So, ayat sim kuring dugikeun ka ayeuna di kapungkur Mas Andre can menakan ayatna dina ayat dan hadis tobat sama can aya.
Apa yang diistilahkan oleh orang tobat sambal nu eta teh sakitu geus lada di dahar deui, di dahar lada di dahar deui, dimakan lagi, sakitu pedes dimakan lagi. Artinya itu bukan masalah ibu bapak punya dosa tobat, kemudian dosa lagi tobat lagi. Apa bedanya dengan baju? Apa bedanya dengan baju? Ada baju kotor cuci bersih lagi dipakai lagi, kotor lagi cuci kemudian bersih dipakai lagi. Kitu hirup jelema mah. Moal aya nu eureun tina dosa jeung amal soleh sakitu we atuh. Nya. Anu geus eureun tina dosa jeung amal soleh mah jelema anu kumaha? Jelema teu inget. Anu pingsan. Nu pingsan mah nya. Makanya aya jami Ustaz abdi mah can husu salat teh cenah inget wae ka ditu ka dieu begitu takbir teh cenah inget ieu eta husu teh. Yang dimaksud husu itu ingat ieu keur salat. Kumaha lamun ayeuna begitu Allahu Akbar teu inget naon lain husu eta mah pingsan. Bedakeun atuh. Ya harus dibedakan. Karena apa? Ibu, bapak, karena ini hebatnya. Karena kalau Anda ada pekerjaan yang tidak jujur diakui itu salah, maka kulit Anda akan berbicara di hadapan Allah, di hadapan manusia. Begitu. Kurang mending diaku loh Pak, boga salama. Lamun teu diaku engke jadi beban mental. Secara psikologis akan berat. Apa Bu? Melepuh karena kulit. Melepuh karena kulit. Betul itu. Makanya maaf ini, kalau ada orang yang dia itu tidak mengakui kesalahannya, itu biasanya merek-rekan kan. Ini murung. Betul. Kenapa? Karena itu harus diakui kesalahan itu. Masalahnya orang mau bagaimana kepada itu urusan lain. Yang penting diakui itu enak. Bu, punten Pak, hiji pagawean anu teu diaku dosa ku dirina eta teh kan dosa. Dosa eta teh. Makanya apa yang menjadi ilmu yang mahal itu? Ya dua, satu tahu diri. Orang tahu diri itu supaya apa? Supaya tidak takabur. Kita itu dari mana? Diciptakan dari apa? Kemudian bakal kemana? Tahu diri. Ibu bapak jangan merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah lebih dari orang lain. Aya nu leuwih ti urang, aya tuh. Nya. Tinggal di kuring tinggal lamun tinggal di luar negeri dah tuh ulang imah teh ada asa sidro ningali batu alas ya leuwih ti kitu. Dan semua begitu atuh. Kenapa? Karena manusia kalau tahu diri dia tidak akan takabur. Yang kedua, tahu apa? Tahu batas. Tahu batas. Batasnya apa Ustaz? Satu, maaf ini Bu ya, Pak, nih satu batasnya. Kapan kita dilahirkan? Kapan kita harus menikmati hidup dan kapan kita akan berakhir? Kan kita ada batas dari sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Naon margina, da urang hirup moal satelusna aya, naon aya batasna sakitu. Aya batasna. Ibu, bapak 27 ke bakal panggil jeung 72. Bakal pokona mah nya. Ibu, bapak 28 jeung 82 bakal papanggih. Karena apa? Karena manusia kalau sudah tahu diri maka dia itu akan tidak takabur, dan kalau dia itu tahu batas maka dia tidak akan banyak sakit hati di dalam hidup itu karena dia tahu batasnya. Ya, puntennya balon lamun dicolok ku jarum hiji bakal gitu, tapi lamun balon ditojosna ku 20 jarum mah gitu. Ya, ibu bapak bikin penusuk 20 kemudian ikat lalu kemudian tojoskeun kana balon mah gitu. Tapi kalau ibu satu balon itu bisa ngebeledak. Apa Ustaz teorinya? Manusia itu kalau dia itu pernah tersakiti satu kali itu bakal beledak. Tapi lamun minang-minang teh mah kuat sakit. Minang-minang teh mah kuat so, sakali ku nyeri hati teh kos eueuh deui wae tinggal jebret diputuskeun ku lalaki nyeri hati kos eueuh deui wae sagala bu di pikiran teu geuna dahar teu geuna ieu sagala bu sampai dia BAB saja tidak keluar. Nya da milu stres berat jadi si kotoran teh milu stres di jero ulang-ulang mau keluar gideg bu sakalian keluar teh beuh segede kieu ngadon lieu di jero nanti gitu. Ya kenapa? Karena dia ikut stres. Kalau itu satu kali punten
teguh. Ibu bapak mineng geura sok, mineng nyeri hati, moal geura kuat sakitu. Karena apa? Karena kata kuncinya di sana. Manusia satu kali melakukan dosa, dia biasa. Iya. Ku mineng mah moal, geus kuat deui. Nya moal udah mineng hari ibu melakukan kebaikan. Satu kali ibu biasa nih teh para rubuh na ngaji teh. Da kerek nemean sok mineng geus enjoy deui pengajian teh. Kemana-mana saja sudah tidak dipikirkan oleh dirinya dan dia sudah tidak berpikir berapa biaya yang harus dikeluarkan karena sudah enjoy life, sudah melakukan seperti itu. Deg-degan teh ngawitan geus mineng mah moal deg-degan deui moal. Mau ku sakali deg-degan mineng mah moal. Itu atuna mun ya da enteng atuh mandat nano teh kudu dibiasakeun ngaran teh deg-degan wae. Apa Ustaz? Iya dalam kebaikan harus dibiasakan. Lola we pengajian teh daerah meni isin cenah. Da kakara ngajina sok geus mineng bupunten geus mineng manon ngageserkeun anu geus diuk. Gue kan api ya teman ieu mah cenah tuh tinggal da ieu tempat api biasa jadi dia tak ku mineng eta teh. Nah, aya namanya mah biasa we deg-degan heula. Nah, jadi bagaimana spektrumnya? Kita berbicara tentang spektrum dosa itu. Orang ada gangguan, kecemasan, gelisah dari sesuatu yang pernah dilakukan karena dia tidak memproteksi dirinya bahwa ternyata Allah itu punya 3 cara untuk membuat debu itu menjadi hilang. Yang penting ibu bapak lakukan agar debu itu hilang, begitu aja. Dari kebul mah aya wae tuh udah mulai nu bersih. Sakumaha tinggalnya ibu cica puntennya aya nu icalan buahnya. Buah tinggal jerukna ku Allah tengah aja dibungkus pan sangkangna mah teu dia emahnya. Naon sababna? Da kudu bersih. Tapi aya nu cangkangna napal kudu dipesek dan napal kat eta mah cangkangna model naon model ayeuna buah ieu buah apel tuh lamun ka kebulan kan kudu dikumat lamun teu kudu dipesek. Tapi kalapa mah bu wayahna kudu dipesek. Ya, nabab naon da moal bisa dikokos jeung Allah itu kasih seperti itu. Tapi ada yang cukup dicuci, ada yang harus atau ada yang harus apa? Harus dikupas, ada juga yang harus dia ditaruh. Manusia juga sama. Maaf Pak. Dosa manusia ada yang cukup dicuci. Betul kan? Cek Allah mah ieu mah bersihan we. Dia mah pergi ka kebulan. Tapi ada juga yang dia itu dosa manusia itu tidak, dia harus dikupas. Begitu dah. Sabab naon? Karena tangkangna teu biasa dimampu. Kulitnya tidak bisa dimakan seperti jeruk dan ada lagi yang harus ditaruh. Cek Allah teh mah kudu ditaruh sih. Kenapa? Karena dia apa? Karena dia di dalam dan dia sangat dan dia itu dalamnya rapuh. Makanya biasanya yang dibungkus oleh Allah dan harus ditaruh itu cair jerona. Itu cair jerona. So, kalapa pun aku ditaruh Pak, da cair. Kabayang lamun kalapa bu kaos jeruk, kusake colok atuh kitunya. Tapi kan enggak, dibebetkeun, dikumaha. Karena apa? Ini hebat. Saya bikin ilustrasi filosofi bagus. Dosa manusia itu seperti buah-buahan yang Anda mau makan. Ada yang cukup dicuci, dia akan bersih. Ada yang dia harus dikupas, dia bersih. Ada yang harus ditaruh. Ya mah jelema sih kalau ditaruh heula. Namun teu ditaruh masih moal keluar. Moal keluar ilmuna, moal keluar ieu amal soleh. Tapi ibu bapak kita tidak mau ya. Kita tidak mau bahwa kesalahan-kesalahan kita itu ditaruh ku Allah. Urang mah anu paling ge mudah-mudahan ukur di kumah. Ku Allah teh di kumah lewat naon Ustaz? Anu doa teh gini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da baina masriqi wal maghrib. Allahumma naqini kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma gsilni bil ma'i wasalji wal barodi. Saya yakin jamaah-jamaah di pengajian ada dosa-dosa yang kita lakukan tetapi mudah-mudahan tidak sampai ditaruh ku Allah. Urang minimal dibersihkan ku Allah. Bagaimana Ustaz caranya? Ada 3. Nah ini supaya karena kalau saya tanya Pak di Quran tadi sudah Al-Maidah kalau tidak salah. Wa man taba min ba'di dzulmihi ya wa aslaha
Kemudian kata Allah bahwa dia itu barang siapa yang melakukan sesuatu kesalahan lalu kemudian dia ingin diampuni dosanya, cara pengampunannya juga kita juga sebetulnya bingung, Bu. Ari dosa dihampura teh kumaha nya? Jeung carana kudu kumaha ara dihampura. Maka dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari ada seorang yang dia itu pekerjaannya membunuh. Dia membunuh pekerjaannya. Ini lihat nih, teorinya nih. Ini kalau ibu bapak tidak cermat ini memahami ini. Saya takutnya pulang dari sini jadi salah memahami. Bu, Pak, ini orang ini sudah 99. Di zaman Bani Israil. Karena dulu Pak zaman Bani Israil, kalau orang punya salah langsung diperlihatkan di tubuhnya. Betul. Makanya tadi dosa kalau tidak diakui itu akan melepuh ke kulit. Karena dari dulu juga begitu. Orang itu kalau punya dosa itu langsung diperlihatkan oleh Allah. Kalau dia itu mencium langsung begini tangannya. Kalau dia itu sering menipu ini langsung bengok. Nah begitu. Kalau dia itu makan makanan yang haram itu langsung lalu. Begitu zaman Bani Israil itu. Dulu begitu untuk memperlihatkan dosa manusia. Langsung nyata. Urang malah alhamdulillah. Jami di zaman Nabi Muhammad mah teu aya kabayang lamun ayeuna ku Allah sami jeung Bani Israil. Sigana urang mau ngapoe ninggalan nu kaharil loba. Nah, nu maraok teh meureun loba ku kararempreng kieu nya. Nu malenung beuteuh nyari loba, can ngahiji jeung nu keureuneuh tidak. Ya, belum lagi yang hamil, belum lagi yang dia mungkin makanan-makanan yang haram dan minuman. Mana nu asin teh jeung da itu lalaki ge mana nu geus sarua. Dia seperti hamil karena dulu begitu. Dan ternyata Quran sudah mengatakan seperti itu. Saya lupa lagi dalam ilmu medis apa. Jadi kadang-kadang maafin, dalam ilmu medis ada kadang-kadang sesuatu yang tidak diakui oleh bibinya itu kemudian menjadi beban mental. Itu ada dalam ilmu medis dan dia akan terjadi alergi kulit. Alergi kulit, melepuhan. Ya, itu dari dulu. Firaun juga sama. Firaun ya ngandurkan ada kita goreng ngotot ada kita melepuh. Nah, begitu. Kenapa? Karena saya sering kali bertemu dengan orang yang dia itu Pak Ustaz ilmu dulu sih nanti ngali kulitnya. Oh gitu. Karena begitu dia sudah mengakui dan merasa salah, ini damang. Ya. Jadi ini semua kasusnya. Jadi diakui itu hebat, mengakui itu hebat. Walaupun tidak di depan orang, tapi mengakui dirinya itu salah. Begitu. Dan ternyata Allah kasih yang 3 poin. Pertama, ini orang ini udah bunuh 99. Lalu dia datang kepada seorang rahib. Lalu dia mengatakan, dosa saya membunuh 99 diampuni tidak oleh Tuhan. Kata rahib ini, tidak. Engkau terlalu berat katanya. Dan tidak mungkin Tuhan akan mengampuni dosamu. Lalu akhirnya si rahib itu dibunuh oleh orang itu. Dan jangkeplah 9. Tuluh tambah 1 jadi 100 orang dia sudah bunuh. Kabayang ku bapak ku ibu ngabunuh 100 cing kumaha dosa. Bagaimana dia untuk menutupi? Akhirnya orang ini kembali, dia datang, lalu kemudian dia berjalan, lalu dia menemui seorang ulama. Lalu kata ulama, dia mengobrol. Katanya di depan ulama, saya ini sudah membunuh 100 orang. Bagaimana dosa saya? Kata ulama ini, kau berjalanlah, mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosa. Begitu. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu ini dia jalan, di tengah perjalanan dia meninggal, dia mati, dia meninggal dunia. Akhirnya malaikat 2 langsung memperlihatkan menjadi ciri manusia untuk mengukur perjalanan orang itu. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Berebut dia ini orang dikemanakan katanya. Ieu teh ka surga, teu ka nerakakeun. Akhirnya Allah menyuruh kepada malaikat, ukur perjalanan orang ini mau kemana. Dia lebih banyak kemana? Setelah diukur, ternyata perjalanan dia ingin meminta ampunan kepada Allah. Jadi lebih 1 langkah dari perjalanan dia mau bunuh lagi. Jadi dia mau bunuh lagi, tapi perjalanannya masih kalah dengan dia meminta ampun pada Allah 1 langkah. Kata Allah, udkhulil jannah, masukkan dia ke surga. Maaf, ibu bapak ini dosa besar, tapi dia masuk surga. Kenapa? Karena orang ini 1 mengakui dosa,
Yang kedua, dia berniat untuk berhenti. Awas, niat untuk berhenti itu sudah bagian dari tobat. Kan dia masih membunuh tadi 100 kan? Dia belum berhenti, Bu. Dia belum berhenti. Dia belum berhenti, malahan mungkin kalau dia menemui orang lagi yang dia mungkin mengatakan kamu tidak akan diampuni, bisa saja itu jadi satu-satu. Berarti betul Bapak-bapak Ibu-ibu, dosa manusia itu terkadang belum bisa diberhentikan, tapi sudah niat untuk berhenti itu sudah bagian menghapus dari dosa kita. Ya, inilah cara Allah ingin menghapus. Nah mungkin ya jalmi teh kudu dikumaha heula, nah ditaro, nah dikupas, nah ibu dicuci, tergantung nanti buahnya buah apa ini. Buah yang kita tanam buah apa? Ibu bapak menanam buah yang mana? Urang menanam buah kelapa atau buah apel atau buah jeruk, tergantung. Maka ini akan berefek terhadap kehidupan kita. Maka serusan tadi ulah loba pikiran, lamun boga dosa nyuhunkeun hampura ka Allah, langsung we ya Allah abdi teh niat hoyong liren, abdi teh ingin diampuni. Begitu. Walaupun nanti ketemu dengan dosa lagi, ibu bapak tadi baju nu kotor nu kakebulan di mana dicuci asupkeun kana lomari engke dipake di kotor sakit. Paham maksud saya? Ya, ibu jangan salah arti nih, jangan salah paham ini. Artinya manusia itu terkadang dia itu menjelang kehidupan akhir dari hidupnya dia mungkin sudah berniat berhenti, tapi dia belum pernah menemui harus seperti apa agar dia berhenti. Kartos, kayak rada ngaharulang. Ya, lain naon ya. Kajaba lamun emang ti imah geus ngaharulang. Nah, usah cenah ieu teh rada kieu cenah ieu kajian teh rada. Abdi geus rada teh ka harti cenah. Pan usah ari tobat teh mumohon eta teh cenah, muho eta minta ampun kepada tobat itu kan berhenti total. Betul. Tapi di sini bagaimana kita posisi di buah yang tadi. Pan lamun ibu menakan buah anu kakebulan tinggal dikumah, engke dicetrok buahna kan biasa langsung. Tapi nu kudu dipesek, nu kudu ditaruh. Ini dosa kita seperti apa begitu kan? Ya, jadi walaupun Bapak Ibu tidak tahu sampai aya nu kieu ayeuna punten nuju kieu ayeuna mah aya ustad cenah nu tiasa membaca wajah-wajah berdosa. Aya nu bisa nebak, oh ieu wajah boga dosa, ieu wajah boga dosa, ieu wajah soleh. Hese Bu, naon sababna? Karena tidak bisa. Zaman Rasulullah, orang itu Rasul tahu dosa orang itu karena dia ngaku. Ya Rasulullah, zina itu, saya ini berzina ya Rasulullah. Karena dia ngaku, kalau tidak ngaku Rasul tahu nggak? Ya. Tingkat Nabi saja tidak tahu. Terjemahin saya bisa tahu jamaah-jamaah yang ngaji dengan saya mana yang wajah-wajahnya penuh dosa. Sampai dia mengatakan, tuh cenah anu beungeut na siga monyet, anu beungeut na siga babi, anu beungeut siga enggak bisa. Ini bukan dulu zaman Bani Israil, zaman ayeuna mah moal biasa. Justru beungeut zaman ayeuna mah Bu, nu nini bisa dirobah dina kabeh. Nya, iya. Ini kira-kira coba kita ibu-ibu 72 dirobah beungeutnya jadi 27. Justru udah robah katipu ayeuna mah. Begitu COD aja. Nah, iya. Ya, nah ibu ge anu katipu oh dina ayeuna tinggal dina DP na oh ni ganteng bro. Irung mancung make kacamata hideung. Jo langsung COD-an begitu dina teh moal eta anjeunna teh kitu. Peot. Nah, atuh percayakan DP. Ya, begitu. Ya. Makanya ada orang yang dia Bu, kenapa DP-nya bunga? Kok tidak wajah ibu? Dia jawab begini, supaya nanti orang tahu bahwa saya ini adalah bunga-bunga desa. Ya. Terus saya bapak-bapak deh. Ya bapak-bapak Bu, DP-nya gambar cau. DP-nya gambar cau. Itu diganti-ganti ya Tam. Hampir 15 tahun. Begitu ditanya, kenapa Bapak DP-nya gambar pisang? Jawabannya apa? Karena saya suka pisang.
Nah, jadi rupa-rupa Bu. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting apa? Itu manusia itu punya apa? Makanya saya sampaikan, ibu bapak lebih baik memperlihatkan prestasi daripada prestise. Prestise ini gak akan lama. Kalau prestasi itu kan bisa abadi. Ya, makanya jangan perbaiki citra. Kalau seandainya di depan orang yang benci anggar we ngewa, gitu. Itu kudu ngarobah citra urang. Pak usah si ngarobah citra nah, ngarah loba nu resep nu ngewa mah ngewa we anggar. Nya, nu resep-resep, da eta da mah bisa dirobah. Kenapa? Karena manusia itu harus berada di posisi yang sama. Jangan merubah sesuatu yang kita kecuali kalau ke dalam kebaikan. Yang kedua, cara Allah mengupas, cara Allah mencuci, cara Allah mentarok. Nah, itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia narok teh da hese atunya. Ya, itu saya mentarok. Ya. Nah, ya, tahu. Cara Allah itu. Bagaimana yang kedua? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nih, ini sering kali. Jadi kita tidak spesifikasi menakuti dosanya. Bagaimana agar dosa itu tetap terjaga dengan kita melakukan sesuatu yang baik, begitu maksudnya. Ibu bapak ini, kalau ini air kopi, kalau supaya air kopi ini dia itu menjadi putih, nggak perlu dibuang. Orang yang punya dosa jangan dibuang, mending dibersihkan. Bagaimana caranya? Nah, kucurin air putih 1 galon. Ya, kucurin air putih 1 galon. Ini kan nanti si air ini ya, yang hitam ini kan keluar kan? Ya. Ini keluar, dia akan keluar dan akhirnya dia menjadi putih. Kenapa? Karena innal hasanat yudhibnas syai'at. Ibu bapak ketika punya kesalahan, ibu bapak lakukan kebaikan yang banyak, nanti juga hilang. Betul Ustaz? Betul. Kenapa? Karena al-sholawatul khams, sholat 5 waktu itu kan mengampuni dosa kita. Ibu ketemu sholat duhur yang dari subuh sampai duhur diampuni. Bapak ibu kemudian ketemu asar yang dari duhur ke asar diampuni. Bapak ibu kemudian ketemu maghrib dari asar ke maghrib diampuni. Terus seperti itu. Maka ketika dia itu sudah sholat isya lalu dia tidur, tidak mungkin orang tidur dia melakukan dosa, betul kan? Ya terus saring magawai naon atuh. Makanya apa? Makanya ada kata-kata Imam Syafi'i, orang bisa berhenti dosa satu apabila tidur, yang kedua apabila sakit. Mun jelema geus geuring sagala dirinya moal mungkin ngalakukeun dosa sok. Nya, geus ripuh manya. Coba ibunya ya, jelema geus ripuh sagala dirinya, geus sagala ngengang sudah pakai ini, sudah pakai infusan, sudah pakai ini, wah geus kieu rek dosa naon sok. Nu gitu. Kenapa? Bagi dirinya rek judi saha nu mawan. Nah, kenapa? Rek ngomongkeun batur geus teu kadenge. Apa? Akhirnya apa? Justru dengan sakit itu mengibarati dosa dirinya. Kan begitu. Akhirnya apa? Dua tidur orang berhenti berdosa. Ya. Mata mun jelema loba sare, asli tetep dosanya bakal loba saeutik. Aslina sok geura. Harus ada 50 lanjut ngan sare wes pagawean teh kan bae ngarah teh loba dosa. Ya, kadang ditinggalin teh guheur deui. Alhamdulillah hari kitu nama Ustaznya teh loba dosa da ka abdina we cenah kesel. Jadi ibu nu dosa tuh benar. Ya, jadi biar kenapa orang itu kan begitu? Kenapa anak Bu? Anak Pak, kenapa dia sedikit dosanya? Karena anak itu bermain tidur. Namun pagawean budak atuh. Ya, budak masa gitu we, lapar, tua, kemudian tidur lagi, main lagi, sakit tuh pagawean budak mah. Mata budak mah saur Nabi kullu mauludun yuladu alal fitrah. Budak mah bersih. Naon sababna? Sakit tuh pagawean lagi atuh. Tara aya sim kuning ningali budak 3 tahun setengah ngarariung keur gara ribah tah aya. Barudak 3 tahun setengah keur ngariung lah. Keur naon ieu eta hujan nuju gibah. Anu gibah mah indungna tuh. Ya, udah ngorok moal. Kenapa kan begitu? Manusia itu kan memiliki angka berpikirnya seperti itu. Jadi artinya kebaikan sampai majelis taklim itu mengampuni dosa hatta yakhruja minal majlis. Ketika keluar dari sini dosa kita diampuni. Amin.
al umratu ila umrah. Nah ampun ada sadar sih. Tahun kamari ibu bapak umroh, tahun ayeuna bade umroh deui. Teteh sa umroh deui jeung ka umroh deui teh dihampura dosa urang. Haji ka haji itu ngahampura dosa urang sampai nanti Ramadan ketemu Ramadan itu mengampuni. Artinya manusia itu ada amal untuk mengupas dan mencuci kesalahan kita. Udah ada deh. Ustaz atuh da moga abdi teh sana aya lepat we sok atuh ke peperihan boboga dosa atuh sok cing loba boga amal soleh ngaran ke ieu deui bersih. Da dosana mah aya keneh cikopina aya keneh ngan terus we dikitu. Akhirnya air kopi lama-lama jadi hilang. Malahan kalau air kopinya cuma segini, ibu minum dengan 5 botol 2 liter itu jadi hilang. Begitu. So, jadi engke ka urangna teu da beban. Biasa we hirupnya. Da urang mah kawas Firaun. Mun Firaun mah da jerona ge geus iblis atuh Bu. Urang mah aya ataupun nilai-nilai yang kita lakukan dari sebuah kebaikan. Komo anu sok tahajudnya, salat wajib tara dikantunkeun, ngaji Quran tara dikantunkeun, pangaosan ka ditu ka dieu. Punten Bu Pak, manya atuh ku Allah teu dipasihan darajat nu mulia. Dah tulisan abdi aya keneh dosa. Apa nu ieu keur diimbangi ku ieu? Eta anu kadua. Sok jadi enteng ka urang. Nya enteng ka urang. Nanti ada kajian lebih hebat lagi. Salah satu rezeki yang paling besar itu adalah apa? Anda ditutup aib-aibmu oleh Allah. Padahal kalau Allah buka, Anda itu akan hina di depan manusia. Nang ditutupan ku Allah teh teu arapaleun. Dosa urang teh teu apaleun ditutupan. Lain urang pinter ngan Allah mere rezeki teh nu eta. Makanya kalau ibu bapak berdoa Allahumma arzuqni lalu kemudian tidak diberikan harta dengan khawatir, ada kemungkinan aib-aib kita ditutup oleh Allah. Itu juga bagian rezeki yang lebih mahal. Coba kamu dibongkar sabaraha biayana. Anu miliaran Bu. Anu miliaran atuh. Harus dia bayar sekian. Jebret dina media. Allahu Akbar. Oh ieu teh kieu sabaraha miliar ada nutupanannya. Tapi urang ditutup ku Allah eta rezeki teh. Anda kalau meminta rezeki pada Allah, jangan berpikir harta, tapi setiap kesalahan pun yang Allah tutup itu bagian rezeki yang kita mintakan kepada Allah. Maka yang ketiga, cara menghapus itu dengan berdoa. Astagfirullah. Itu sama. Maka ibu bapak dina salat mah hampir sadayana nungkeun teh Allahumma gfirli besok. Begitu kita ruku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Begitu kita kemudian sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Begitu duduk di antara dua sujud rabbik firli. Apa? Nah hadirinnya Ustaz berseueun karena kalimat itu tanpa disadari akan mengampuni dosa-dosa kita. Asal disampaikan dengan bahasa dengan hati yang tulus. Ya Allah, abdi teh da cara tobat mah teu uningan. Mudah-mudahan we istighfar abdi teh teh ngahampura dosa abdi teh karaos Bu, do dibersihkeun ku Allah. Biasa gitu. Apalagi yang sudah lalu, yang ibu bapak juga sudah lupa dosa-dosa kita. Nu kapungkur, puluhan tahun kapungkur. Urang teh kana dosa teh. Ayeuna maju ka soleh. Teras we nu tilu ieu geus sok mudah-mudahan. Mudah-mudahan ku Allah teh ditutupan. Nya, jeung tong disingsieunan jelema mah mun rek soleh. Lamun rek soleh tong disingsieunan. Ieu mah karek ge geuda. Ibu rek ngawas asuh. Tong ngaji. Cek waka ieu mah tong gitu sih. Nganitiung lagi ibu kitu keneh moal bener ngaji. Dugikeun ka irah ge moal. Nanti bertahap dia akan berubah. Tadi nama nyengol, tadi nama ngabur ngalek-lekin, lila-lila teng. Biasa aja. Tadi nama tarang ngekos kaki lami-lami ngaji terus jadi di kos kaki. Tadi nama pun nepikeun ka puntennya ya. Lamun pengajian teh emas teh di kalaluan-luan pun. Renceng pabelitnya ya. Lila-lila mah mana nu katinggal, mana nu teu kan Allah itu ajarkan. Yang di sini boleh kan, yang di sini boleh. Kemudian yang oleh Rasul diajarkan boleh silakan perlihatkan. Kalau yang tidak ya jangan. Nanti kan bertahap. Nu teu meunang mah make kuningan.
Tapi yang disebut emas gitu ya, itu mah bukan temenang makanya, temenang ngaku gitu. Jadi artinya manusia punya tahapan. Terakhir, ini terakhir dari saya, gelas ini ditutup. Air ini belum tentu kalau saya minum akan tidak membuat saya sakit. Sabab penutup ini bukan menghindari bakteri. Penutup ini hanya sebagai kehati-hatian. Masalah bakteri yang ada di air ini kita tidak tahu, Allah yang tahu. Kadang-kadang daharinana kurang jadi tutup nepikeun ka ngae plastiknya di bulan begitu kan nepikeun ka ieu mah moal ayana naonan ieu begitu dileungit teh jon buriau urang teh jo mules kana betul canak sampelna ka rumah sakit saur dokter, ibu ini ada racun dari makanan pan tadi teh daharin teh ditutup bungkus. Artinya Anda jangan terlalu yakin sesuatu yang ditutupi itu tidak akan ada kesalahan. Anda jangan terlalu bahwa oh iya mah dah soleh pisan. Anda jangan terlalu yakin dia tidak punya kelemahan. Hidup begitu saja. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang kelihatannya wah iya mah soleh sih kan lagi tuh, tapi dia mengaku Pak Ustaz, doakan abdi, mudah-mudahan saya ada sesuatu yang jamaah juga tidak tahu apa yang saya lakukan. Begitu. Artinya ibu, bapak jangan merasa bersih dan jangan menilai orang pun suci. Karena manusia ada keterbatasan amal masing-masing. Oke, tiga ini lakukan keseharian kita. Yang pertama adalah niat untuk minta ampun harus terus ada. Yang kedua, lakukan kebaikan sebanyak mungkin agar yang salah ini juga ditutupi. Yang ketiga adalah apa? Terus berdoa, Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Terus aja kita minta. Saya tidak tahu Pak, dosa yang kita ampuni lewat doa kita yang mana. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita selalu berbuat kebaikan. Saya kira itu aja ya materi pada hari ini. Ibu, bapak mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Ya, terima kasih yang luar biasa telah menyampaikan materinya. Seperti yang telah disebutkan tadi disampaikan Ustaz Ucuy yang luar biasa tentang seorang Bani Israel yang dihitung langkahnya, ternyata ketika langkahnya itu satu langkah lebih dekat kepada mencari ampunan, Allah masukkan ke dalam surga. Jadi luar biasa Bu ya, seperti dalam surat Al-Imran 133 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah berlomba-lombalah dalam mencari ampunan. Ya. Di dalam mencari ampunan, di dalam berlomba-lomba mencari ampunan. Kenapa Allah merintahkan kita berlomba dalam mencari ampunan? Salah satunya yang tadi Bu, yang tadi disampaikan tadi oleh Ustaz Ucuy. Jadi hidup kita harus berlomba-lomba dalam mencari ampunan. Siapa orang yang mencari ampunan, yang berlomba-lomba dalam mencari ampunan? Di dalam ayat Al-Quran 134-nya masih dalam surat Al-Imran, Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang mencari ampunan salah satunya siapa? Yang berlomba-lomba dalam mencari ampunan itu salah satunya adalah orang-orang yang berinfak, ya. Yunfiquna fis sarai wad dharai. Nah, sekali lagi Bu, niatkan infak yang Ibu lakukan ini, niatkan juga untuk di samping untuk diri Ibu, juga untuk orang tua kita yang telah meninggalkan dunia ini. Karena apa? Karena mereka butuh ampunan. Salah satu ampunannya dari apa? Dari niat infak yang Ibu lakukan, niatkan untuk mereka. Nah, karena di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, orang-orang yang meninggalkan dunia ini minta sama Allah agar dikembalikan ke dunia sebentar saja, hanya untuk apa? Hanya untuk berinfak, hanya untuk bersedekah. Tapi tidak bisa dilakukan karena mereka telah habis jatah hidupnya di dunia. Yang bisa dilakukan oleh siapa? Oleh anak keturunannya. Perlu diingat juga kata Imam Ali, orang yang mati itu
butuh doa layaknya orang hidup butuh oksigen, ya. Jadi sampaikan permohonan ampunan itu salah satunya juga dengan berinfak, diniatkan juga untuk orang tua ibu yang ibu cintai. Insya Allah segala kebaikan ibu-ibu semua insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah apapun harapan dan cita-cita ibu semuanya insya Allah selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada ibu semuanya, dan perlu diingat juga salah satunya wala tahin wala tahzanu, ya. Salah satu untuk menghilangkan kelemahan juga kesedihan, ya. Itu salah satunya dengan rajin berinfak, juga rajin bersedekah. Itu salah satu terapi ini juga. Luar biasa apa yang kali sampaikan Ustaz Ucuy tadi. Dan sekarang ibu ada yang bertanya, 2 pertanyaan, mangga. Udah nutara heula sekedapnya. Iya, ini orang dewasa sudah. Ya. Ibu heula. Tara bertanya. Satu pertanyaan aja ya Pak Ustaz. Tiba-tiba bertanya, itu kata Ustaz Ucuy seperti balon yang ditusuk. Udah. Ambil sih apa? Penyakit kulit. Sebetulnya ada sebuah buku gitu ya, itu judulnya kalau tidak salah Listen to Your Life. Buku itu sesuatu yang Anda dengar itu akan mempengaruhi dari kehidupan Anda. Salah satunya adalah ada penyakit-penyakit yang sulit secara medis. Ada kemungkinan itu dari beban mental yang muncul. Sebetulnya dosanya itu tidak ada yang menyebabkan penyakitnya, tidak ada. Cuman psikologis dirinya yang merasa terganggu. Oh, saya begini, tapi tidak diungkapkan. Nah itu akhirnya dia bisa alergi, dia bisa muncul apa gitu kan. Itu sebetulnya kajiannya harus lebih mendalam. Saya ada bukunya Listen to Your Life. Buku itu memaparkan contoh mun kesel karena gula darah. Ya. Nah itu upami orang emosian karena. Nah, itu ada bukunya itu yang seperti itu. Dan kulit ini salah satu yang disantumkan di Quran. Nanti kan semua tidak bisa mengaku kan, kecuali wajuluduhum, kulit kalian. Saya berpikir itu di akhirat. Ya, saya berpikir kayak paling di akhirat kita nyari. Ternyata tidak di akhirat juga, di dunia pun ada. Yang dia itu punya penyakit kulit sebagai gambaran dari dosa-dosa yang tidak diakui. Betul. Ya. Tapi ibu yang punya penyakit kulit, entong kadinya pikirannya. Entong ibunya ulah wakal, berarti ibu kesana. Bukan, saya tidak ke sana. Cuman ada. Kalau kalau ibu merasa ini begitu diperiksa oleh dokter kulit, emang ibu ini ini memang gangguan hormon atau gangguan sel, ya itu mah gak ada masalah. Iya mah didiagnosa teh aya. Secara medis diambil sampel darah tidak ada, diambil tidak ada. Tapi jauh itu Quran yang menjawab. Nanti Quran itu akan menjawab semua persoalan dari yang Anda sembunyikan, begitu ya. Salah satunya kulit. Saya tidak sedang memperkeruh keadaan pada saat ini anu baroga penyakit kulit. Ya, bisa aya nu gaduh hapur gitu nya. Anu naon? Anu gaduh eksim ada aya Ustaz mah teh rajin kasih. Rasa Ustaz paling abdi gegetret wae. Biasa we domang itu ge monyet gegetret wae teh naon. Jadi itu aja. Ini psikosomatiknya Bu, psikosomatiknya. Bukan orang yang punya penyakit kulit karena itu, bukan. Kan Nabi Ayub juga sama.
Dia kan kalau dalam ilmu dermatologi itu kan dia ada semacam kulit yang melepuh, tapi kan bagi dirinya bukan karena dosa, tapi karena dia emang lagi diuji oleh Allah dengan penyakit seperti itu. Saya kira santai aja begitu ya. Bila ibu uih ini joget geter, joget giat ada sana usin abinya jo aratil gitu. Nah, tinggal nanya karena diri ohnya bisik gitu. Dan saya kira itu tidak semua penyakit bisa dihubungkan dengan kelakuan manusia tidak. Tapi ada kelakuan-kelakuan yang dia berefek terhadap psikologis, jadi psikosomatik. Itu unggul. Ya. Cukup ya, cukup aja dulu. Kebetulan saya langsung terbang ya. Terbang kemana Ustaz? Oh ya, ini ada ibu yang bertanya ini dapat sambal awur ya. Ini alhamdulillah kalau makan ini kayak ngorokan wae. Warak gua langsung warak. Gitu ya. Enggak. Nah, ini buat Bapak ini. Ya, katanya tadi dari jam 6 sudah di sini. Mohon di tuangnya ada Bang Jawur-awur. Nah, jangan ibu yang belum dapat silakan di belakang ada kerupuk, aya sambal, aya segala. Belian karunya nu daragang arah balaruna. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya doakan semuanya sehat.